Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pagi selanjutnya, Wang Jiu datang, mengendarai kereta, dan membawa Suyi ke Gunung Tianmang. Basis formasi dari Jiuding Town Boundary Array dibangun di pedalaman Gunung Tianmang, dan telah dijaga oleh para petinggi keluarga kerajaan Daxia. Ketika Suyi tiba, Xia Huang sudah menunggu di sana. Rekan Taoisu, sudah waktunya untukmu. Xia Huang Jishu. Suyi sedikit mengangguk dan melihat ke kejauhan. Ini adalah gua besar yang digali jauh di pedalaman Gunung Tianmang. 72 pilar perunggu dengan beberapa orang berpelukan berdiri di lava cair, dan seluruh tubuh diukir dengan pola jimat awan yang aneh dan padat. Di tengah, ada platform hitam setinggi 9 kaki. Di platform Tao, ada tungku gosip dengan tubuh biru pucat. Suyi langsung tertarik pada tungku gosip ini. Tungku ini hanya setinggi 1 kaki, dengan 8 portal aneh setinggi 9 inci di permukaan, mewakili 8 arah Gan, Kun, Zhen, Sun, Kan, Li, Gen dan Dui. Tutup tungku berbentuk lingkaran sempurna, diukir dengan pola seperti matahari, bulan, bintang, garis bujur dan garis lintang langit. Lava cair mengamuk, dan Lingxia seperti api, menjelajahi platform 9 kaki. Tungku Bagua berdiri di atas panggung Tao, berdiri diam. Kadang-kadang, garis cahaya ilahi akan disemprotkan dari 8 portal dan menyapu 72 pilar perunggu, membuat permukaan pilar perunggu menjadi bersih. Pola awan jimat itu seperti bernafas, berkedip-kedip. Ternyata formasi ini didasarkan pada harta spiritual tingkat kekaisaran, membuka platform Tao, menghubungkan 72 pilar perunggu, dan menggambar di medan dan pegunungan. Suyi berpikir sambil berpikir, sayangnya, tungku gosip jelas rusak parah. Sebagai fondasi formasi, kekuatan yang dapat digunakan untuk keluarga kerajaan kurang dari 10% dari kekuatan pada puncaknya. Jika tidak, kekuatan formasi ini cukup untuk mengancam kerajaan. Suyi bertanya, dari mana asal tungku gosip ini? Xia Huangdao, tungku ini adalah benda suci yang disempurnakan oleh nenek moyang kita, yang disebut tungku Zifu Bagua, dan bersama dengan 9 dewa yang duduk di kota, itu merupakan batas kota Jiuding. Suyi berkata, harta karun ini rusak parah, bahkan jika orang-orang dari kerajaan datang, saya tidak dapat memperbaikinya. Sebagian dari kekuatannya dipulihkan. Berbicara tentang ini, dia memandang Kaisar Xia, namun, dengan cara ini, dalam setahun, arai batas kota Jiuding ini akan benar-benar runtuh. Anda harus sudah berpikir dengan hati-hati. Pupil mata Xia Huang menyusut, dan ekspresinya tidak menentu untuk beberapa saat. Untuk waktu yang lama, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, lakukan saja seperti yang dikatakan rekan Tao itu. Suyi mengangguk, mengeluarkan slip batu giok dan menyerahkannya kepada Kaisar Xia, bantu aku menyiapkan materi spiritual yang tercatat di slip batu giok. Tidak masalah seberapa banyak yang kamu persiapkan, jika kamu kekurangan. Xia Huang langsung setuju. Suyi berkata, selain itu, saya harap saya dapat menggunakan kekuatan formasi terlarang untuk meredam harta spiritual saya sendiri. Xia Huang berkata dengan senyum hangat, saya dapat membantu sesama Taois, saya terlalu senang, dan saya tidak akan menolak. Suyi berkata, oke, mulai hari ini, saya akan datang setiap 3 hari, paling lama sebulan, ketika saya dapat memperbaiki arai batas kota Jiuding. Sejak hari ini, kehidupan Suyi menjadi sibuk. Selain meditasi, itu untuk menyingkat Taoisme. Setiap 3 hari, saya pergi ke pedalaman Gunung Tianmang untuk memperbaiki arai batas kota Jiuding dan melunakkan pedang Xuanwu. Bagi Suyi, tidak sulit untuk memperbaiki arai batas kota Jiuding, satu-satunya masalah adalah memperbaiki arai ini cukup merepotkan dan memakan waktu. Suyi sangat perhatian dalam hal memurnikan kembali pedang Xuanwu. Jalan-jalan membutuhkan budidaya harta spiritual kehidupan. Hanya dengan cara ini ia dapat benar-benar selaras sempurna dengan kultivasinya sendiri, kekuatan jalan, dan jiwanya. Dalam pertempuran, itu juga dapat mengerahkan kekuatan yang tak terbayangkan. 7 hari telah berlalu. Hari ini, di pedalaman Gunung Tianmang, laharnya sangat ganas. Sosok Suyi duduk bersila di atas platform Taois hitam setinggi 9 kaki di tengah.
Di Tungku Bagua, pedang Xuanwu dan pedang Qingdu mengapung dan tenggelam, dan dilebur oleh api. Untuk memurnikan harta spiritual tertinggi, Anda perlu api asli bawaan, dan bahkan api ilahi Xuanli. Dalam formasi besar di sini, api langit yang menghancurkan bumi dipelihara, dan kemudian ditempa oleh kekuatan Tungku Gosip. Itu hampir tidak cukup untuk memurnikan harta spiritual yang tiada taranya. Su Yi mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan mengeluarkan segel misterius. Pada 72 pilar perunggu di sekitarnya, pola jimat yang padat dan aneh berkedip-kedip, menyerap nyala lava cair, dan kemudian memasuki Tungku Zifu Bagua. Seiring waktu berlalu, pedang Xuanwu mulai meleleh secara bertahap. Pedang Qingdu bersinar merah terang. Pedang Dao ini awalnya diperoleh oleh Su Yi di Sumi Xian Dao. Meskipun rusak parah, materi dan penampilannya masih jauh dari harta spiritual di dunia. Menurut rencana Su Yi, itu adalah menggunakan pedang Qingdu sebagai embrio pedang, dan secara menyeluruh mengintegrasikan pedang Xuanwu ke dalamnya, untuk menyempurnakan pedang jiwanya sendiri. Hanya jiwa api hantu dan kekuatan asli pedang Xuanwu yang tersisa. Dari Su Yi melambai. Sepotong materi spiritual meraung ke Tungku Zifu Bagua. Semua materi spiritual ini dikumpulkan oleh Su Yi di masa lalu, dan masing-masing sangat berharga dan langka, jika tidak, Su Yi tidak akan pernah dihargai oleh Su Yi. Dan sekarang, Su Yi dilemparkan ke Tungku Gosip tanpa kesusahan. Setelah beberapa saat, kelompok cahaya muncul di Tungku Gosip, yang merupakan inti dari berbagai bahan spiritual setelah dilebur. Saatnya membuat pedang. Su Yi mengayunkan tangannya, menjepit serangkaian trik misterius, dan membuat serangkaian segel. Tungku Bagua Rumah Ungu meraung. Selanjutnya, 72 kolom perunggu bersinar terang. Lautan lava yang perkasa juga meraung. Sosok Su Yi duduk bersila di platform 9 kaki, bermandikan sinar cahaya yang menyilaukan, dan perubahan luar biasa terjadi di Tungku Zifu Bagua kuno di depannya. Ledakan. Seiring waktu berlalu, seluruh Gunung Tianmang bergetar hebat. Dengan Gunung Tianmang sebagai pusatnya, aura bergelombang yang menyelimuti langit dan bumi dalam radius 1000 meter, seolah-olah diperintahkan, mengalir ke gua besar di pedalaman ini dari segala arah. Apa yang terjadi? Gunung Tianmang naik turun, saya tidak tahu berapa banyak orang yang terganggu, dan ada keributan. Kaisar Xia, yang telah menjaga di luar gua besar, tidak bisa menahan kelopak matanya. Dia tidak menyangka Su Yi akan membuat keributan besar hanya dengan memurnikan harta spiritual. Wang Jiu, panggilannya. Turun, jangan biarkan orang-orang di gunung panik. Kaisar Xia memberi perintah. Di sini. Wang Jiu memimpin. Seiring berjalannya waktu, gerakan di gua besar semakin besar. Tidak hanya seluruh Gunung Tianmang yang berguncang, tetapi ada awan petir yang lebih menyilaukan dan berwarna-warni berkumpul di langit. Untuk sesaat, guntur bergemuruh, dan kabut itu seperti hujan. Adegan itu sangat mengejutkan dan mengejutkan. Xia Huang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Saya tidak dapat membayangkan betapa kuatnya harta spiritual ini setelah ditempa. Para biksu di kota Jiuding juga dikejutkan oleh penglihatan yang terpantul di langit di atas. Awan guntur berubah menjadi bunga, dan energi spiritual seperti air terjun. Mungkinkah ada seorang kultivator hebat Lingdao yang melampaui bencana dunia? Ini adalah bencana, ini jelas merupakan visi dari jalan besar. Di Gunung Mang hari itu, sangat mungkin harta yang tak tertandingi akan keluar. Luar biasa. Ada kegemparan di kota. Seseorang mengerang. Cepat, sebarkan berita, tidak peduli bagaimana visi ini disebabkan, keluarga kerajaan Xia pasti merencanakan beberapa langkah besar. Seseorang membuat kesimpulan. Kaisar Xia, apa yang akan dilakukan ini? Seseorang bingung. Ini adalah visi kelahiran harta langka. Di atap paviliun, Aleng, yang tampak tampan, memiliki ekspresi luar biasa di wajahnya. Bagaimana mungkin seseorang di keluarga kerajaan Daxia dapat memperbaiki harta seperti itu? Di bawah atap paviliun, Pu Surong mengerutkan kening dan berkata, bukankah benar bahwa hanya dengan bantuan para kaisar, dapatkah kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki harta roh yang sangat indah? Keluarga kerajaan Xia tidak memiliki figur kerajaan sama sekali.
Aleng bergumam, ini adalah tempat yang tidak normal. Pusurong berpikir sejenak, dan berkata, carilah kesempatan, kamu bisa mengetahui seluk-beluk penglihatan ini. Aleng tertegun sejenak, lalu dengan senang hati setuju, saya benar-benar sibuk baru-baru ini, tetapi saya akan senang pergi ke Gunung Mang hari itu. Pusurong mengingatkan, jangan sakiti siapapun. Mencibir, oke. Berbicara, dia melompat dari atap dan melangkah ke kejauhan. Apa pekerjaanmu? Pusurong mengerutkan kening. Lebih baik terkena matahari daripada memilih hari. Aku akan pergi ke Gunung Tianmang untuk melihatnya. Aleng melambaikan tangannya tanpa melihat ke belakang. Pusurong melihat ke langit. Awan petir luar biasa dan berwarna-warni. Mereka berkumpul di puncak Gunung Tianmang. Xia Yunjing, apakah aku benar-benar meremehkanmu? Pusurong tampak tidak yakin. Sementara itu, di luar kota Jiuding, seorang lelaki tua buta mengangkat kepalanya dan menatap langit di atas Gunung Tianmang dengan mata kosong. Segera, sentuhan kekaguman dan ekstasi muncul di pipinya yang kurus, dan dia bergumam, Tuan Su memang berada di kota Jiuding. Hanya keberadaannya yang abadi yang dapat bersantai. Menyempurnakan harta spiritual yang tak tertandingi yang menyebabkan penglihatan surga dan bumi seperti itu. Ledakan. Seiring berjalannya waktu, awan petir tumbuh lebih besar dan lebih besar di atas Gunung Tianmang, di antaranya ular listrik tertutup rapat, guntur meraung, dan terbagi menjadi 5 warna. 5 warna guntur dan kilat, biru, putih, hitam, merah dan kuning, saling terkait dan menyilaukan. Ketika Ahleng tiba di kaki Gunung Tianmang dan menyaksikan pemandangan seperti itu, kejutan langka muncul di matanya yang sipit. Harta karun indah macam apa ini? Momentumnya terlalu menakutkan. Mungkinkah masih ada kekuatan yang ditinggalkan oleh karakter kerajaan di keluarga kekaisaran Xia yang besar ini? Aleng berjalan menuju Gunung Tianmang. Ini adalah tempat di mana keluarga kerajaan Daxia bercokol, ditutupi dengan formasi terlarang yang berat, dan ada elit yang menjaga di mana-mana. Tapi Ahleng memiliki sikap santai dan berjalan dengan angkuh. Sepanjang jalan, kekuatan penahan itu seperti palsu, tidak bisa menghentikannya. Bahkan para penjaga yang menjaga jalan tidak menyadarinya sama sekali. Hal ini tentu tampak luar biasa. Ternyata itu hanya dengan bantuan kekuatan arai batas kota Jiuding. Tampaknya bahkan jika keluarga kerajaan Daxia ini tidak memiliki figur kerajaan, harus ada figur master formasi terlarang yang dapat menguasai langit, jika tidak mungkin menggunakan cara luar biasa seperti itu untuk meredam mereka sendiri. Ini adalah harta spiritual. Mata Aleng berkilat, dan dia melihat banyak petunjuk dan misteri yang sulit dipahami orang biasa. Tak lama kemudian, Ahleng terdiam, matanya berkilat, ternyata di sana, akhirnya aku menemukanmu, aku ingin melihat, siapa kamu. Ada senyum di bibirnya, dan dia akan melangkah lebih dekat. Ledakan. Gelombang pengekangan yang menakutkan tiba-tiba berubah menjadi pedang, menebas dari langit. Pupil mata Aleng tiba-tiba menyusut dan menghindar. Berteriak. Diam-diam, pedang Dao runtuh di tempat Ahleng berdiri sebelumnya, dan berubah menjadi kekuatan penahan lagi. Ini bisa menemukanku. Luar biasa. Aleng terkejut, lengan bajunya berkibar, dan kekuatan misterius yang aneh tampaknya terbangun di tubuhnya, membuat seluruh auranya diam-diam berubah. Ledakan. Kelopak mata Leng berkedut, aura penghancur semacam itu dapat dengan mudah membunuh keberadaan fase roh. Bahkan karakter di alam roda roh ada di sini, dan mereka tidak berani mengambil alih. Palsu yang asli. Bibir Aleng mengeluarkan suara rendah dan aneh. Ledakan. Langit ditutupi dengan energi pedang yang cerah, dan sosok Aleng hancur dan runtuh. Tetapi pada saat yang sama, sosok Aleng muncul lagi beberapa puluh meter jauhnya. Dia tersenyum dan menuju ke pedalaman Gunung Tianmang lagi. Ledakan. Begitu dia mengambil beberapa langkah, Aleng membeku di mana-mana, dan kemudian dia melihat lingkaran fluktuasi pengekangan seperti riak jatuh dari langit. Diam-diam, tutup semua rute pelarian untuk Ahleng. Ditipu. Aleng menjerit aneh, dan sosoknya menghilang begitu saja. Tapi hanya dalam sekejap, sosoknya terhuyung-huyung keluar dari tempat. Lingkaran riak terlarang mengikuti. Lebih dari itu.
Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan itu terdengar, dan tubuh Aleng meledak menjadi cahaya. Kekuatan penahan yang tampak lembut seperti riak sebenarnya dapat dengan mudah membunuh karakter dari fase roh. Namun, Aleng tidak terbunuh. Namun meski begitu, dia masih terpesona, pakaiannya robek, kulitnya hangus, dan dia terlihat sangat malu. Wajahnya muram, dan dia mengutuk dengan putus asa, sungguh, aku tidak bisa menahan formasi yang hancur ini. Hampir pada saat yang sama, kekuatan formasi terlarang terlempar tidak jauh, dan suara acuh tak acuh keluar. Aleng menelan ludah dan berkata, teman, jika saya mengatakan ini, itu hanya karena penasaran, dan saya tidak punya pikiran lain, apakah Anda percaya atau tidak? Pergi. Suara acuh tak acuh terdengar. Oke. Aleng berbalik dan melarikan diri seolah-olah pantatnya terbakar. Sampai dia meninggalkan Gunung Tianmang, wajahnya yang tampan tiba-tiba menjadi sangat suram, kehilangan ini, aku ingat. Sementara itu, di pedalaman Gunung Tianmang, Su Yi menarik akal sehatnya dan berkonsentrasi pada pemurnian pedang. Dibandingkan dengan membunuh rubah kecil yang tidak sedap dipandang, pembuatan pedang tidak diragukan lagi adalah hal yang paling penting saat ini. Dan, saat yang paling kritis telah tiba. Mengambil napas dalam-dalam, 10 jari Su Yi dengan cepat membuat sketsa di kehampaan, seolah-olah pemain biola memainkan bagian paling menarik dari suatu gerakan, dan 10 jari itu berkibar. Dalam sekejap, dekrit yang luar biasa muncul di kehampaan. Dekrit Nirvana. Ambil makna mandi Phoenix dalam api dan Nirwana. Salah satu dari 3 dekrit utama yang dibuat oleh kehidupan Su Yi sebelumnya, itu menggabungkan totem pola api dari garis keturunan Suzaku, Huangzuan Daozang, dari Daomen, dan peta rahasia pola darah keluarga Tiandi. Kekuatan warisan teratas akhirnya disimpulkan. Dengan dekrit ini, apakah itu memperbaiki atau mengatur susunan, ia memiliki kekuatan penciptaan yang cerdik, mengubah korupsi menjadi kekuatan magis. Dan sekarang, Su Yi berniat untuk menempa Edict of Nirvana menjadi pedang hidupnya sendiri. Dengan cara ini, ketika mengolah pedang kehidupan, kualitas dan kekuatan pedang dapat diubah lagi dan lagi, setidaknya di 3 alam utama alam spiritual, dan tidak perlu mengorbankannya lagi dan lagi. Selain itu, dengan dekrit Nirvana, selama pedang kehidupan tidak dihancurkan sepenuhnya, pedang itu tidak dapat melukai jalannya sendiri. Hal yang paling tabu bagi biksu Lingdao adalah melukai harta spiritual, karena itu juga akan melukai diri mereka sendiri. Pergi. Su Yi menekan telapak tangannya di kehampaan. Dalam suara dengungan, dekrit Nirvana berubah menjadi api, dan menyapu tungku Zifu Bagua. Ledakan. Terlihat dengan mata telanjang, pedang roh melayang dan tenggelam di dalamnya, dan tubuh pedang bergetar, seolah-olah terbuat dari emas ilahi, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tidak lama berselang, tungku Zifu Bagua berangsur-angsur menjadi sunyi. Ke atas. Su Yi memikirkannya. Dentang. Su Yi. Bersamaan dengannya, dia bangkit dan bergerak, dan cahaya jatuh ke tangannya. Langit malam tanpa batas seperti kedalaman, menambah suasana misterius. Ledakan. Dan ketika Su Yi menggunakan telapak tangannya untuk memaksa, energi pedang yang menakutkan dan tak tertandingi menyembur keluar, dan tubuh pedang itu meraung seperti suara ilahi. Tiba-tiba, awan petir yang menggelinding di langit Gunung Tianmang, seperti air terjun energi spiritual, semua tampak ditarik, semua bergegas menuju gua di sisi gunung ini. Saya melihat pedang Dao di tangan Su Yi, seperti air minum paus panjang, menelan awan petir yang bergulir dan air terjun aura. Terlihat jelas bahwa ada lapisan tebal pola dekrit pada pedang, bersinar dengan api, dan nafas pedang menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Pedang ini menggunakan pedang Qingdu sebagai embrio, dan mengintegrasikan asal-usul pedang Xuanwu. Pada titik ini, itu dapat dianggap sebagai pedang kehidupan nyata. Mulai sekarang, itu akan disebut Xuandu. Ambil, Xuan, dari pedang Xuanwu dan, Du, dari pedang Qingdu. Xuandu sendiri berarti alam abadi yang dikabarkan. Su Yi tidak bisa menahan senyum. Kekuatan pedang Xuandu tidak diragukan lagi membuat Su Yi sangat puas. Jika Anda berada di Great Wilderness Kyushu,
biarkan orang tua di Paviliun Dianjin mengevaluasi pedang Suandu, saya khawatir mereka tidak akan dapat memberikan evaluasi yang tepat. Su Yi diam-diam berkata. The Great Wilderness Golden Pavilion didedikasikan untuk menilai kualitas harta dunia dan harta langka. Menurut standar tertinggi penilaian Paviliun Dianjin tentang harta spiritual, itu tidak dapat diterapkan pada pedang Suandu. Karena kekuatannya, itu tidak lagi sebanding dengan harta tak tertandingi dalam arti biasa. Dentang. Su Yi mengangkat tangannya dan melemparkannya. Pedang Suandu sepanjang 3 kaki berubah menjadi sinar cahaya, yang ditelan oleh Su Yi dan dimasukkan ke Istana Roh dan Tian Avenue. Pembuatan pedang kali ini sangat halus, dan formasi Jiuding Zenji pastilah berkontribusi padanya. Perlu dicatat bahwa kebaikan ini bahkan ada di tubuh Xia Huang. Su Yi diam-diam berkata. Membantu memperbaiki Great Array adalah satu hal. Ini adalah hal lain untuk menggunakan formasi besar untuk membuat pedang. Su Yi secara alami memahami perbedaannya. Tanpa penundaan lebih lanjut, Su Yi berbalik dan menuju gua. Xia Huang, yang telah menjaga di luar gua, masih memiliki kejutan di alisnya. Su Yi mengangguk dan berkata, ini juga berkat bantuan arai batas kota Jiuding. Selanjutnya, saya akan fokus memperbaiki arai ini dan mengerahkan kekuatannya sesegera mungkin. Dia akan pergi. Xia Huang tiba-tiba berkata, rekan Taois, silakan tinggal. Su Yi berdiri diam dan melihat ke atas. Huang Xia berpikir sejenak, dan kemudian berkata, tadi malam, Tianxing Jianzai mengirim seorang pria besar dari keluarganya untuk datang mengunjungi sesama Taois. Su Yi terkejut dan berkata, mengapa mereka ingin melihatku? Dia telah mendengar tentang Tianxing Jianzai, yang merupakan salah satu dari 3 kekuatan alien utama bersama dengan Tiando Uling Jiao dan Huaxing Yaozong. Kekuatannya tidak kurang dari 7 raksasa kuno. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima